semakam ikhtiar. Jadinya mudah makam ikhtiar. Tapi tidak menafikan tawakal. Mana tawakal kan tayo bertawakal bahwa Allah Al-Mu'assir. Nyo puyan tapubut, dia tidak ada memberi bekas apapun kecuali biiznillah. Bandung karena Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'assir fil hakikah huwa Allah. Kenyan makna tawakal bukan bermakna tawakal wate kapak sago, nya mutawakal wate mekaran. Kenohan gede kon tapukon ka tawakal. Nokon kegepok nyobekan yang tawakal dan nyob haba sambil lewat. Tapi secara akidah pemahaman tawakal adalah meyakini bahawa yang memberikan taksir hakikat huwa Allah, adapun yang takubutnya adalah sebagai bentuk sebab mendem, tapi tidak memberikan apapun taksir hakikatnya. Tapi Allah secara adatnya tidak akan memberikan taksir biduni sabab. Kan? Maka jika Allah utus Rasul, Allah hanya ke pengumum agama baginda Bandung. Tapi pekunci utus Rasul adalah sebagai sebab. Ya, ada pengiman dengan hendak tetap keputusan Allah karena nyo mukmin nyo kafir karena Bandung. Ya, maka mudah-mudahan dalam lagi Allah kita nyo bertakdirkan menjadi mukmin, menjadi mukmin yang taat. Mudah-mudahan kita yang semua akan berkumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi laginya tawakal, usaha tidak menafikan tawakal. Adapun masalah pununa bukan bisnis, kan? Antara kamu tak boleh hana bisnis, kan? Tidak ada masalah, bisa sejalan. Islam tidak membatasi ilmu. Cuman masalah bisnisnya adalah masalah fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah, silakan jalan secara berbarengan. Fardu ain murno laju, fardu kifayah bahas ji. Anak buku, bagaimana muamalah dalam Islam yang enggak anjurkan? Pakiban transaksi tijarah secara Islam, pakiban iktisadiyah al-islamiyah, pakiban ekonomi Islam bisa berkembang. Urung-urung zaman cukup hayu Islam. Ya, bahkan Aceh yang kemudian dikenal dengan sebagai negara yang bermartabat karena ekonominya yang begitu kuat. Bandung karena memahami konsep-konsep muamalah secara Islam. Ya, jadi untuk laki abana menyom malam Senin, Selasa, Rabu bah tauhid, malam Rabu untuk malam Hameh bah apa ke fikih, malam Jumaat bah tak tahu, malam-malam Sabtu abana bah bisnis. Ya, tapi bisnis Islam, pondasi-pondasi muamalah secara Islam, membahas konsep-konsep Islam dalam konteks muamalah. Silakan ya, Islam tidak membatasi itu. Cuma hukumnya bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Ya, jadi mudah-mudahan pebisnis di kerumane atau mana tunongnya insyaallah akan lebih maju ke depan. Lahirlah seumpama Abdurrahman bin Auf, kan cukup hayam terang dalam berbisnisnya beliau, ya lahir ya seumpama para sahabat-sahabat, tetapi mereka semuanya adalah orang-orang yang begitu dermawan, yang ketika diajak untuk kepentingan Islam maka semua aset yang mereka hasilkan itu siap mereka korbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Islam beraya dalam di bumi Acehnya, sebagaimana kali ke perayuknya susah ada, urang awal ke pulau Mekah kena Utarabi. Nitanya yang kana kedah, maka katanya akan dihisab oleh Allah, dipertanyakan besok. Pekan pada masa ulid katanya, anak-anak minyu hana mafhum li agama Allah. Ini tanggungjawab perayuknya. Dari daripada orang Cik, orang Tuan dan semuanya. Mudah-mudahan katanya berjid tetap Aceh adalah menjadi tempatnya ahli sunnah wal jamaah, tempatnya anak-anak katanya memahami akhlaknya Rasulullah, tempatnya anak-anak katanya mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan orang Aceh, Bandung bergelumpuklah menumpuk Rasulullah di kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahwa malamnya Zira'i sembahyang hajat 2 rakaat mau digolong mau laki memenuhi Rasulullah.
dengan selawat. Bertengah dalam selawat sambil menangis, betul-betul ikhlas karena mahabbah dan rindu. InsyaAllah mudah-mudahan teman-teman yang mempraktekkan sudah pun mereka menghasilkan apa yang mereka harapkan. InsyaAllah mudah-mudahan biiznillah keikhlasan Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enan medang malam yang berbahagianya. Bagaimana menyelaraskan antara usaha dan tawakal? Selanjutnya, karena Manedunong ini kawasan bisnis ya, bagaimana mensinergikan antara belajar agama dan belajar bisnis? Munan Abia, terima kasih. Main telek katanya. Nyantan kau ada boleh ada baca kalau. Ya, oke, marhaban. Baik. Yang pertama Buno penanda belajar agama dengan usaha dan tawakal. Ya. Usaha tidak menafikan tawakal. Ya. Baik sampai ketika bicara tawakal langsung duduk di rumah mentang berpetrol. Yang kan sama cik nyopai ibu kabuno kagepok le penitia lalu piup-piup kabuno naik roh lupu. Makam tawakal lu tinggi. Ya. Kamu mungkin. Jadi usaha tidak menafikan tawakal. Dan kita ketanya ma'asyiral muslimin dengan ayah punya makam, punya martabat. Pada makam ketanya keken martabat ikhtiari, kita yang mentah harus kerja. Walaupun mandum al-mu'assir huwa Allah, yang memberikan taksir, yang memberikan kesan dan pengaruh tetap Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar itu adalah hanya sebagai sebab. Tapi yang putruk sebenarnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka getanya uronyo karena tegatan mengikat hati dengan sebab hantuk kepada Allah al-musabbibul asbab. Tegatan terikat roh dengan sebabnya menyohana pulin hana menyohana lewatnya kahana menyohana. Maka karena tegatan terikat bak sebab dan itu memang fakta laginya, maka kita hantuk roh kepada Allah al-musabbibul asbab. Al-hakikat sebenarnya hana payah. Yang kedua martabat para aulia, para ulama keken makam tajrid. Hana kerja ni. Tapi lebihlah Allah dengan cara drone Allah. Ya. Ni tempat ulama-ulama bambungah palapan buka toko kam karat. Nah abu kita nyo ulama-ulama kita nyo bunga buka toko nah. Geduk pak kasir balik-balik peng nah mentang. Hana tapi hana pu baju nya. Nabu baju nak kan? Nah. Urang yang katuk makamnya, makam tajrid malah menyegedkeun bak makam ikhtiar martabat. Idanya tak makam tajrid deuk. Itu digerau. Ban lain kayak itu dia ju Ronaldo mungkin. Menyokan mak di rumah embulang Ronaldo. Atau ayah dia kadang gofor di bola dua. Hana mungkin. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan oleh Allah fitrah. Fitrah mana dia ada latifah rabbaniyah. Dia punya kecenderungan dan kepatuhan. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Dua orang tuanya yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi atau Nasrani ataupun bahkan jadi Majusi. Artinya yang membuat karakter kepribadian anak kitanya tidak mengenal Nabi Muhammad, memang di rumah enggak pernah selawat. Memang dalam rumahnya hana pernah cerita tentang riwayat Nabi Muhammad. Memang di rumah hana pernah ada pegah-pegah banyak tentang sejarah kerasulan Nabi Muhammad. Hantam ceritakan pagiban Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah sebagai seorang anak yatim, tidak memiliki ayah. Saat masih dalam kandungan ayahanda sudah berpulang ke rahmatullah. Saat umur 6 tahun ibundanya pun meninggal dunia. Saat umur 12 tahun kakeknya kembali meninggal dunia. Demikian terus cobaan dan cobaan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
tapi Nabi Muhammad tetap sebagai seorang yatim, bahkan mencintai anak-anak yatim. Ana abul aitam, kata Rasulullah, ana wakafil yatim hakaza, aku dengan orang yang menyayangi anak yatim seperti ini. Bahkan karena doa yatim Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan hana tak ceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad. Begitulah Nabi Muhammad sangat dicintai. Begitu Nabi Muhammad dalam kehidupannya, dengan kejujurannya sehingga digelar dengan Al-Amin. Perjalanan kehidupan beliau sampai kepada sejarah dengan pamannya Abu Talib ke Basrah, ke Syam, ke Syria, sampai bertemu dengan pendeta Buhairah, melihat khatamun nubuwah yang tersulit di pundak baginda Nabi Muhammad, dipayungi oleh awan sebagai bentuk irhas. Saya cerita kepada anak kita tentang sejarah kerasulan Nabi Muhammad agar mereka paham bahwa inilah sosok Nabi Muhammad, khairul anam, asyraful anbiya'i wal mursalin. Bukanlah orang hebat yang hidupnya di bawah sebuah istana megah, bukan. Tapi beliau lahir di sebuah padang pasir, sebuah kehidupan yang fakir miskin. Bahkan waktu rombongan Halimatus Sa'diyah ingin mencari anak susuan, hana sotim jok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kekennya Abu Abdul Muttalib watanya, kamu urang gasin, hana pemujuk kamu untuk upah peridaan cucu kamu yang hana ni urang Syekh Abdullah kamu meninggal dunia. Hana socok kecuali Halimatus Sa'diyah yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau susui. Maka beliau adalah penyusu Nabi Muhammad yang pertama. Tak cerita nambah anak ketanya, pek tak pude boleh kak pude pambas tu kayu main bola Ronaldo kayak over kan Zidane dalam Zidane lagi kak pude nyan pego anak dalam 5 tahun kata pego jak nonton mana ya bareng-bareng harangun untung hanya juru kok tiba lu beliau. Jadi yang memperkenalkan itu tetap peran daripada getanya. Baik buruknya anak tidak akan terlepas daripada peran kita yang sebagai orang tua. Maka urun syekh harus tahu mengingat ayah sekalian. Nauzubillah sampai urodudo menyo anak jika mengurun syekh dengan sebab hana tak berikan hak. Nauzubillah bisa disut urun syekh dari surga ke dalam neraka. Anak terbengkalai anak Nabi. Bahkan hak anak berpegang kepada unsi adalah termasuk binan yang yang bertajuk nan anak mekilah lidah, peh taurut lidah. Octavia Escobar nanti. Mekilah lidah dia. Berikan nama yang baik. Bahkan sebaik-baik nama adalah dengan nama Muhammad. Berikan nama yang baik. Walaupun kalau sudah dikasih nama Muhammad, maka para ulama mengatakan harus kamu berlaku baik. Jangan kamu dendut, beda maki-maki, memanggil dengan panggilan kasar. Kenapa? Karena itu nama nabimu yang telah kamu ambil dan berikan kepada anak. Tukenan. Maka tente pekan anak kita nyoronyo karena ada HP dan segala macam. Kaitan coba hari ini kita robah pola hidup kita. Luna sidro Bekun Tengku Husni dan Tapak Tuan di MPU Aceh situ belakang MPU. Ketika kanya jauh Jepang, di Jepang beliau lihat semua anak-anak Jepang masih pakai TU, telefon umum, yang anak SMA. Hanya pakai HP. Kartu sagai julok tempat TU tegan telefon ulensi yang takut kan. Jadi rupanya mereka memang produser, mereka memproduk HP tapi mereka bukan user, bukan pengguna. Kitanya orangnya pengguna, relah bacut langsung tukar nama hari. HP cukai hanam bom, kaheng. Ada tidak berita HP hang banyak ni. Kaheng, hanya tukar HP, pengen mutang ram kah ada utang ram. User pengguna katanya belum pakai lagi pegat lagi igap pegat untuk mekat napa yang kaya nang droi anak droi hawa Jepang hanya pakai HP sampai SMA yang kepegalan kurus ni nang gejak kedegak kalian tidak pakai. Jadi mereka betul-betul fokus kepada pendidikannya, tidak lalai dengan hasil teknologi yang mereka lakukan. Maka mudah-mudahan menyogat pada diri insya-Allah
dijaga anu intar dayah. Mun yang tanya dayah modern atau dayah salafiyah, yang tente dayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting yang nabu buat kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyah kadang kita mahayah padahal salafi yang biar tu. Salafi malam ini leceh kan? Belum lawin nadinah dayah baru Bandung kaji ke dayah lawinnya. Jadi bermacam-macam tujuan manusia, tapi coba kita perhatikan apa yang diajarkan di situ. Ya, apalagi hari ini berkembang ma'had tahfiz, bagus bukan tidak bagus, tetapi berada pula kita kewajiban kita kepada anak-anak adalah mengajarkan mereka tentang fardu ain. Yang wajib. Baik sampai hana didoa kiban rukun, kiban anu nabi, kiban hijau macam-macam, tapi mereka mendahulukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi tentang dayah mandum selama itu dayah yang punya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang anak remaja lagi akan dijaga, ya, hidupkan. Makanya dengan dayah yang beramai, benar jadual urang gambut, benar jadual urinang but, benar anak-anak muda but, kan? Cuma kamu yang muda-muda, abana yang show becut lah. Nah, berat-berat. Cara meluluhkan hati anak untuk mencintai Rasulullah pada setiap kehidupan. Sedangkan anak zaman sekarang lebih mengenal pemain bola daripada Nabi Muhammad. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendidik anak yang sedang meranjak remaja agar tetap taat kepada Allah dan kepada kedua orang tua? Dan pertanyaan selanjutnya, Abia, anak taman SD sebaiknya dimasukkan ke pesantren modern atau ke pesantren biasa? Mohon penjelasannya, Abia. Kita berarti membiarkan istri kita dalam dosa, dan kita ridha dengan dosanya mereka, berarti kita ikut bersyarikat dalam dosa. Nauzubillah. Maka ini tanggung jawab. Ya, kita buat lagi aku kan melihat betul kan? Ya, melihat betul. Kahek. Ya, nanti lagi ya, tapi dengan hak yang sebenarnya akan terjadi sebuah keharmonisan. Lingkuinam hang kerempok kalam tengkulinto lain, tengkulinto empok kalam tengkuinam lain cukup harmonis. Dikira nabi terlihat ego mentang memang model. Model dia ego alah model. Segala agak cik hana ego bacunnya. Bukan karena kebersamaan terus. Tapi mesti kebersamaan itu dibangun dengan ketaatan. Hana istilah kata-kata bosan hana. Karena kita melihat adalah ketaatan dan kepatuhannya, bukan melihat dari segi fisikal dan fisiknya. Jadi secara agama tetap dibatasi. Baik batas sur, di luar batas sur tidak dibolehkan kecuali didampingi oleh mahram ataupun suami. Ya, adapun hak hikmahnya adalah untuk menjaga. Ya, itu aja. Kata bubuh cik budak depu bahwa itu adalah sebuah hal yang melanggar, maka berarti kita wajib senantiasa dalam taubat. Ya, nah, ini menurut tak bubuh lagi ampun Allah. Ya, mudah-mudahan itu keampunan Allah senantiasa kita buka insyaallah. Ya, gitu. So you can do it. Ya kan? Hana riuah. Nafkahnya wajib dia ada kamu agak minta kero. Alhamdulillah kamu. Ya kan? Ada anak riuah magalah ni. Ya. Daju. Jadi batasnya tetap batas secara agama adalah tidak boleh keluar dari batas karya, batas balat, batas bukannya jino mungkin bu kecamatan, ya. Nah, enal, ya. Jadi makaji menyukai ajak ke Dewan Aceh, yang baju bang aja, ya. Ya, karena memang sebenarnya begini, sebenarnya agama sangat menjaga, Islam sangat menjaga dan menghormati. Ketika dihormati oleh agama, maka di sini keperle orang agama memfaham hak dan tanggung jawab kepada keluarga dan istri, orang inang memfaham hak dan tanggung jawab terhadap agama. Ya, orang agama punya hak dan tanggung jawab. Semaji berat tanggung jawab kita nyawa agama. Ya, berinang pelajak benda apa yang hendak. Ya, kan? Baik sampai
ngan bang bekeun angkot ya bini cuk bang nyalom kem apa tahu pegah len de masalah je jak le ba bialom ki bana biah ai de begitu ya tenduk dua na guru kamu jadi makanya sebenarnya Islam laginya gebatasi semua untuk menjaga begot agar semua terjadi keharmonisan sakinah mawaddah warahmah. Tapi karena kealpaan getanyonyo ke yang membuat syaitan masuk. Tamu syaitan ganggu. Ya, kan? Jadi sebenarnya menyata kira jatah memang gebatasinya adalah untuk menjaga agar selamat jauh daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin suasana saat ini okeylah, mungkin aman-aman. Ya, bila tidak ada kejadian. Tapi yang namun tetap kalau sudah kejadian pegah ini macam-macam. Ya, maka sebenarnya Islam memproteksi dari awal untuk keselamatan dan kebaikan. Tapi karena kita terjemahkan oleh tuntutan keinginan jiwa kita sehingga merasa bahwa kita dikekang oleh Islam. Nah, tidak mengerti. Ya, adalah untuk kebaikan. Maka di sini perlu kepahami dari orang agama. Kita punya tanggung jawab besar. Harus mendampingi, harus tak pekeun murafaqah sating enggaknya, harus